Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 23 Jumadats Tsaniyah 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 17 Februari 2020, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan kembali mengangkat tema bacaan zikir pagi petang bagian yang ke-11. Jadi bacaan zikir pagi dan petang itu beragam. Ada sekian jenis bacaan. Dan kita telah menyampaikan ada 10 bacaan. Ini adalah bacaan yang ke-11. Dan bacaan ini familiar, tidak asing. Insya Allah di benak kebanyakan jamaah. Yaitu bacaan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Sampun apal? Alhamdulillah. Ya. Raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Wa bil islami dina. Aku ridha Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan aku juga ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Ini bacaan dianjurkan untuk dibaca di pagi dan sore. Masing-masing berapa kali? Masing-masing 3 kali. Di pagi 3 kali, di sore 3 kali. Apa landasannya? Landasannya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinilai sahih isnadnya oleh Imam Al-Hakim. Sedangkan Al-Arnaud mengatakan hadis ini sahih di ghairihi. Hadisnya berbunyi an khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari salah satu pembantu Nabi SAW. Sahabat beliau. Sahabat Nabi SAW, akan tetapi sering membantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda, man qala, barang siapa mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, barang siapa mengucapkan itu hina yumsi thalatha, di sore hari berapa kali? 3 kali. Wahina yusbihu thalatha, dan juga di pagi hari berapa kali? 3 kali. Kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu yaumal qiyamah. Maka orang tersebut
yang rutin untuk membaca bacaan tadi, zikir tadi, di hari kiamat nanti dia berhak untuk mendapatkan ridhonya siapa? Allah. Nanti kita akan bahas di akhir kajian ini bahwa mendapatkan ridho Allah itulah karunia yang sangat besar. Bahkan karunia itu lebih besar dibandingkan surga. Kita akan bawakan nanti dalilnya. Nah sekarang bacaan ini, raditu billahi robba ini, itu semacam pembaharuan keimanan kita setiap pagi dan setiap sore. Karena iman itu kalau dibiarkan seperti baju yang dibiarkan lama-lama apa? Lusuh. Baju itu ketika sering dipakai, kemudian nggak kita perhatikan, nggak kita cuci, nggak kita setrika, maka baju itu akan berubah menjadi lusuh. Bahkan lama-lama rusak. Ya. Iman itu mirip seperti itu. Iman mirip seperti itu. Ketika iman itu dibiarkan, nggak pernah diperhatikan, nggak pernah diperbaharui, maka lama-lama iman itu akan lusuh. Bahkan lama-lama rusak, naudzubillahi min dzalik, bisa sampai level hancur imannya. Maka disitulah pentingnya kita untuk memperbaharui iman. Salah satu caranya memperbaharui iman adalah dengan mengingatkan kita setiap hari dengan komitmen. Raditu billahi robba. Kita itu punya komitmen bahwa kita sudah rela, sudah ridho, sudah menerima bahwa Tuhan kita niku sinten? Allah. Satu. Komitmen yang kedua, kita sudah menyatakan rela, ridho, menerima agama kita niku napa? Islam. Sudah berapa ini? 2. Komitmen yang ketiga, kita sudah menyatakan rela, ridho dan menerima bahwa Nabi kita adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 3 komitmen yang setiap pagi dan petang selalu kita ulang-ulang minimal berapa kali? 3 kali. Baik. Apa cukup hanya diucapkan di lisan? Cukup nomboten? Cukup nomboten? Mboten. Yang namanya klaim pengakuan di lisan itu tidak cukup kalau tidak ada pembuktian. Sekarang begini. Ibu-ibu, apa jenengan sudah merasa cukup ketika suami jenengan mengatakan, "Bu, aku sayang karo jenengan. Aku cinta, temenan cinta banget." Cukup, Bu? Cukup, Bu? Mboten cukup. Kalau memang cinta ya nafkahe endi gitu. Masa enggane madange sarapan cinta. Mangan awan cinta, mangan bengi cinta. Ya ora wareg. Betul, Bu? Yang dibutuhkan setelah kita suami mengatakan cinta, ya ada konsekuensinya. Berikan nafkah. Lahir maupun batin. Berikan perhatian. Perhatian secara psikologis maupun secara agama. Mendidik istrinya. Ya, secara psikologis ya betul-betul perhatian dengan perasaan istri. Ya. Itu namanya cinta hakiki. Setiap klaim sesuatu yang diucapkan di lisan itu perlu ada pembuktiannya. Sama juga bapak-bapak juga nggak cukup hanya sekedar istrinya mengatakan, "Pak, saya cinta kepadamu." Nggak cukup. Harus ada pembuktiannya. Pembuktiannya apa? Kon gawe wedang ya, gawe manut.
Jere cinta kon gawe wedang beboh gawe dewek. Berarti kan cintanya itu cinta palsu. Ya. Setiap klaim, setiap pengakuan itu harus ada nomornya, pembuktiannya. Apalagi pengakuan kita bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita. Islam agama kita. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul kita. Itu harus ada pembuktiannya. Ada konsekuensinya. Ayo kita bahas satu-satu. Yang pertama. Raditu billahi rabbah. Kita mengucapkan dengan lisan kita bahwa kita ridho, menerima, rela Tuhan kita itu sinten? Allah. Kalau kita sudah mengucapkan seperti itu, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Wajib patuh terhadap aturan Allah. Harus ikhlas menerima takdir Allah. Ada aturan, ada apa? Takdir. Apa? Ada aturan, ada takdir. Aturan niku napa? Aturan ya halal, haram niku aturan. Kerjakan anu, tinggalkan anu, itu namanya aturan. Ini boleh, ini tidak boleh, itu namanya aturan. Allah Azza wa Jalla mengatur bahwa hubungan suami istri, hubungan biologis itu halalnya antara suami dengan istri. Kalau hubungan biologis dengan yang bukan pasangan sah itu namanya zina. Hukumnya haram. Itu namanya aturan. Minum air putih, hukumnya apa? Halal. Yang haram apa? Yang haram apa? Minuman keras. Ya, wedang, ciu. Ya, itu yang haram. Itu namanya aturan. Ya. Aturan, suami itu punya kewajiban untuk menafkahi istrinya. Istri punya kewajiban untuk melayani suaminya. Itu namanya aturan. Ketika kita sudah mengatakan raditu billahi rabbah, maka konsekuensinya kita harus siap untuk menerima, tunduk, patuh terhadap aturannya sinten? Allah. Karena kita sudah mengaku Allah Tuhan kita. Kan aneh bin ajaib. Ngomongnya raditu billahi rabbah. Tapi begitu tidak ada aturan Allah, langko disit lah ora cocok. Kok aturan Allah ini dibikin kayak prasmanan? Ngertos Bu, Pak prasmanan? Prasmanan itu jamuan, makanan lengkap, kemudian mana yang kita cocok kita ambil, yang tidak cocok kita tidak ambil. Parang nama betul. Boleh atau tidak? Prasmanan boleh atau tidak? Oh, ya prasmanan ya boleh. Yang penting halal. Ya. Yang tidak boleh itu menjadikan aturan Allah jadi prasmanan itu nggak boleh. Giliran ibadah sholat nurut sama Allah. Giliran politik nggak nurut sama Allah. Ini nggak boleh seperti itu. Giliran haji pakai aturan Allah. Giliran bisnis nggak pakai aturan Allah. Nggak bisa seperti itu. Aturan Allah itu diterima semuanya. Makanya syiarnya seorang mukmin itu, kalau sudah ketemu aturan Allah, dalil Al-Quran, hadis Nabi SAW, syiar mereka itu sami'na wa ata'na. Apa artinya sami'na wa ata'na? Sami'na itu artinya kami dengar. Ata'na kami patuh.
Jadi sudah nggak usah banyak protes. Ibu-ibu kalau misalnya sudah baca dalam Al-Quran disuruh pakai jilbab, napa Bu jawabnya? Jawabnya napa Bu? Sami'na wa ata'na. Udu nyong sumuk, ya. Udu nyong bebeh, udu nyong ora gaul, bukan. Sami'na wa ata'na. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk menunaikan sholat wajib berapa? Sehari 5 kali. Sudah sami'na wa ata'na. Itu konsekuensi. Ya. Kalau kita sudah menyatakan ridho Allah sebagai Tuhan kita, ya konsekuensi aturan Tuhan itu kita ikuti. Cuma aturan enggak, takdirnya juga. Ya. Yang menggariskan jalan hidup kita akan seperti ini dan seperti itu sinten? Allah. Diterima takdir itu. Jangan kemudian lantas protes-protes dengan takdir Allah, enggak boleh. Ya. Yang menakdirkan kita hari ini dapat rizki sekian, itu adalah Allah. Sehingga ibu-ibu kalau misalnya hari ini dikasih berapa sama Bapak, ya Bapak jenengan sudah kerja keras Bu, dinagie alhamdulillah oleh 5.000. Pripun Bu? Temenan. Ya, alhamdulillah temenan apa karo alhamdulillah karo cembetut ya Bu nggih. Nah. Itu takdirnya sinten? Allah. Selama suami jenengan sudah berusaha maksimal, ya. Kalau memang Allah menakdirkan takdirnya hari itu dapat segitu, sudah diterima. Kecuali kalau suami jenengan kerjanya cuma ternak teri. Napa ternak teri? Nganter anak, nganter istri. Ora kerja malah kur mancing, boy. Nek ora mancing dolanan darang, bojoku kayak kue. Tapi suami sudah kerja keras, banting tulang, peras, keringat. Tapi Allah menakdirkan rizkinya dapatnya segitu. Itu sudah takdir Allah, diterima. Jangan banyak protes, bahkan mengungkit, nyongacuk lah. Nikah karo jenengan. Enggane mien nikah karo si fulan nyong wis dadi wong sugih, jere sapa? Ya. Bisa saja lebih parah. Terima takdir Allah. Menerima takdir Allah itu bukan berarti tidak berusaha. Tetap berusaha. Ya. Contoh sakit. Takdir Allah itu bukan? Takdir Allah. Apa artinya menerima takdir Allah ketika sakit kita diam saja, pasrah, enggak berobat? Bukan seperti itu. Menerima takdir Allah itu ketika sakit ya berobat. Setelah berobat kok belum sembuh, ya diterima. Atau sebaliknya, setelah berobat sembuh ya alhamdulillah. Itu namanya menerima takdir. Menerima takdir itu tidak berarti kita bersikap pasif, tidak ngapa-ngapain, bukan seperti itu. Tapi kita berusaha secara maksimal sesuai dengan aturan agama, apapun hasilnya yang Allah takdirkan kita nopo terima. Itu raditu billahi rabba. Baik, kita pindah yang kedua. Apa tadi? Wabil islami dina. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya kita harus meyakini Islam satu-satunya agama yang paling benar. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam.
Itu harus kita yakini. Ya. Maka aneh kalau ada orang mengatakan wabil islami dina, kok kemudian dia ragu, kayaknya Islam bukan satu-satunya, masih ada agama yang lain yang diterima oleh Allah, semua agama apa? Sama, nggak bisa. Tapi kalau ada penganut agama lain meyakini agamanya paling benar, itu hak dia. Ya. Masing-masing penganut dan pemeluk agama, dia berhak untuk merasa meyakini agamanya paling benar. Silahkan. Itu hak dia. Tapi kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa agama kita yang paling benar. Kemudian dalam interaksi keseharian kita tetap berperilaku baik dengan penganut agama lain. Itu perintah ajaran Islam. Memang seperti itu. Ya. Tapi perilaku baik kita terhadap pemeluk agama lain tidak boleh lantas melunturkan keyakinan kita bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Itu konsekuensi sudah. Kita sudah mengatakan wabil islami dina. Ya. Meyakini agama kita yang paling benar. Orang lain meyakini agamanya yang paling benar itu hak dia. Tapi kita meyakini agama kita paling benar. Dan keyakinan kita bahwa Islam agama yang paling benar tidak menghalangi kita untuk berbuat baik dengan penganut agama lain. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika nyembelih hewan ternak, ya syukuran, ya bahasa kita sekarang, itu beliau pesan sama pembantunya, ibda bijarinal Yahudi. Ayo bagi-bagi. Itu yang pertama kali kasih itu tetangga kita terdekat, orang Yahudi. Loh, kok orang Yahudi? Beda agama atau tidak? Beda. Kenapa kok yang pertama kali dikasih orang Yahudi? Karena orang itu yang rumahnya terdekat dengan Nabi SAW. Ya. Itu membuktikan bahwa Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan agama itu tidak menghalangi kita untuk tetap berinteraksi dengan cara yang baik. Tapi interaksi dengan cara yang baik itu tidak kemudian menjadikan kita ragu dengan ajaran Islam. Justru itu semakin membuat kita yakin bahwa Islam agama yang paling benar. Karena Islam mengajarkan kita untuk berinteraksi dengan baik terhadap seluruh manusia apapun agamanya. Tapi keyakinan inna dina indallahil Islam, agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam, tidak boleh luntur dari hati kita. Itu konsekuensinya ketika kita sudah mengucapkan wabil islami dina. Konsekuensi yang lain adalah kita menerima secara total seluruh ajaran Islam. Yang penting menerima dulu. Jangan kita protes-protes. Udkhulu fissilmi kafah. Masuklah ke dalam ajaran Islam secara kafah. Apa artinya kafah? Kabeh. Bahasa Jawa ini kok nggih. Kabeh itu secara total. Masalah jenengan belum bisa mengamalkan satu atau dua ajaran Islam, sudah akui saja itu adalah kekurangan kita. Nun sewu nggih Bu nggih, saya kasih contoh nggih. Bu. Poligami. Oh, jadi wis nggih mau. Panjenengan belum mampu untuk menerima suami jenengan berpoligami. Tidak boleh kemudian lantas menjadikan jenengan menolak syariat napa? Poligami. Poligami itu syariat. Allah yang membolehkan, Allah yang mensyariatkan. Kok kemudian jenengan secara psikologi belum bisa napa? Menerima, mempraktekkan suami jenengan berpoligami. Akui itu sebagai kekurangan. Kekurangan sinten? Kekurangan diri sendiri. Aku urung mampu. Ya sudah, berarti jenengan belum mampu untuk mengamalkan syariat itu.
Kalau ada orang lain mengamalkan, ya wis rasa di otak-atik. Enggak usah nyinyir. Oh, kayak wis mampu, nyongurung mampu. Kan harusnya kayak gitu. Ya. Ini masalahnya terkait dengan syariat Islam. Ya. Seandainya kita belum mampu, katakan saya belum mampu. Jangan ditolak nopo? Syariatnya, jangan. Ya. Saya belum mampu karena kelemahan saya pribadi. Ini saya lagi ngomong saya ya. Saya. Ya. Ustadznya burung poligami, pancen urung mampu. Loh nek jamaah ana sing poligami, nek mampu ya ora apa-apa. Ya, rasa nunggu apa? Ustadz ya. Wah, ibu ketar-ketir gue. Loh, apa harus ustadznya duluan? Ya enggak harus toh. Kalau jamaahnya sudah mampu ya silakan. Gue nek mampu. Nek orang mampu ya aja golet masalah. Ya. Kalau nggak mampu nggak usah macam-macam. Kalau jenengan merasa mampu silakan. Ya. Ini syariat Islam. Maka kita wajib menerima. Kita harus meyakini itu syariat Islam. Seandainya belum mampu ya diakui saja itu kelemahan saya. Belum mampu untuk menerima atau mengamalkan syariat tersebut. Ya. Sudah. Ini yang kedua. Wabil islami dina. Yang ketiga, nopo? Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Yang ketiga adalah kami ridho Islam sebagai agama kita. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya ketika kita, maaf kok Islam ya? Apa tadi? Wabi Muhammadin SAW Nabi ya. Konsekuensi kita meyakini Nabi Muhammad SAW, beliau sebagai Nabi kita, konsekuensinya apa? Semua ajaran beliau diterima. Kemudian setelah ajaran beliau diterima, berusaha beribadah sesuai dengan tata cara yang diajarkan sama beliau. Maksudnya bagaimana? Sholat, ya nyontohnya tata cara sholatnya sinten? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa, nyontoh tata cara puasanya sinten? Rasulullah SAW. Gak boleh kita puasa ngarang dewek nih parang. Ya, karena ada sebagian orang itu puasa ngarang dewek. Di dalam agama kita sudah ada puasa Senin Kemis, itu yang sunnah. Ada puasa 3 hari setiap pertengahan bulan, tanggal pinten? 13, 14, 15 puasa Ayyamul Bid. Nanti ada puasa Asyura, ada puasa Arafah, ada puasa Daud, itu sunnah. Yang wajib napa? Puasa Ramadan. Sudah diterima saja. Itu aja dipraktekkan. Gak usah bikin puasa-puasa baru. Pati geni. Napa malih? Muti. Napa malih? Puasa ngidang, puasa ngelowong, puasa ngasrep, puasa. Gak perlu. Karena kita itu sudah berikrar, komitmen menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita. Sudah ikuti ajaran beliau. Saya kok agak heran ya sebagian orang. Wong puasa sing genah-genah ana tuntunane be urung dilakoni. Kok menjalankan puasa-puasa yang enggak ada tuntunan itu gimana gitu. Ya. Salat ikuti cara Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Puasa ikuti Nabi SAW. Haji kayaknya ikuti Nabi SAW. Zikir ikuti tuntunan Nabi SAW. Begitu selanjutnya. Jangan kemudian kita sudah mengatakan wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, kok malah zikirnya sekarepe dewek, itu enggak boleh. Kok semaunya sendiri enggak boleh. Ya.
Itu kontradiktif namanya. Sudah menyatakan dengan lisannya, kita rela menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, sebagai panutan, kok tahu-tahu ibadahnya nggak menyesuaikan dengan ibadah yang diajarkan sama Nabi SAW. Nah terus apa makna wabi Muhammadin SAW Nabiya yang kita baca setiap hari, pagi berapa kali? 3 kali, sore 3 kali. Terus maknanya apa kalau seperti itu? Nah, ketika kita konsekuen membaca ini 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Terus kita berusaha untuk mempraktekkan konsekuensinya dalam keseharian, maka Nabi SAW menjanjikan bahwa manusia yang seperti itu berhak untuk mendapatkan ridhonya siapa? Allah. Wa kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu yaumal qiyamah. Di hari kiamat orang tersebut layak, pantas untuk mendapatkan ridho Allah. Dan itu Bapak Ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa, itulah karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Ridho Allah. Dalilnya apa Ustaz? Bahwa ridho Allah itu adalah karunia terbesar. Dalilnya Al-Quran, surat At-Taubah ayat 72. Surat apa? At-Taubah ayat 72. Di situ Allah berfirman, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Allah sudah menjanjikan untuk kaum mukminin maupun kaum mukminat. Apa janjinya buat Allah? Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Ini janjinya Allah buat mukmin dan mukminah satu, surga yang mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai dan mereka kekal dalamnya, surga. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. 2 janjinya Allah. Allah akan berikan rumah tempat tinggal yang istimewa di surga Aden. Sudah berapa ini? 2. Yang ketiga apa? Waridwanun minallah. Dan keridhaan dari Allah. Akbar. Akbar itu artinya lebih besar. Lebih besar dari apa? Dari nomor 1 dan nomor 2. Apa tadi nomor 1 nomor 2? Surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Rumah istimewa di mana? Di surga Aden. Ridhonya Allah itu lebih besar dari 2 ini. Waridwanum minallahi akbar. Jadi orang kalau sudah dapat ridhonya Allah, itu sudah mendapatkan karunia terbesar. Karena orang yang mendapatkan ridho Allah pasti masuk surga. Sehingga ketika kita pengen mendapatkan ridho Allah, salah satu caranya ini. Pagi sore. Dibaca berapa kali? 3 kali, 3 kali. Dan tadi jangan cuma baca di lisan, tapi juga dipenuhi konsekuensinya. Kemudian Allah tutup firman-Nya, dzalika huwal fawzul azim. Orang yang bisa mendapatkan ridho Allah berarti dia telah mendapatkan kesuksesan, kemenangan yang paling besar. Pak Bu, jenengan punya anak, suksesnya itu bukan ketika dia itu meraih apa? Gelar sarjana. Kesuksesan hakiki putra jenengan itu bukan ketika putra jenengan itu dapat jabatan yang mentereng. Tapi kesuksesan hakiki adalah ketika anak ibu, anak bapak mendapatkan ridho dari siapa? Allah. Jadi dari kecil, dari sejak dini itu kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada diri kita, bahwa kesuksesan hakiki adalah ketika kita bisa mendapatkan ridhonya sinten? Allah. Ya. Apa gunanya jadi sarjana tapi mboten sholat? Apa gunanya jadi pejabat tapi korupsi? Apa gunanya? Ya. Tapi kalau kita sudah mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla, semuanya akan dimudahkan sama Allah. Tolong jangan difahami dari ungkapan barusan itu bahwa nggak perlu jadi sarjana. Ya, nggak perlu ada yang jadi pejabat. Jangan dipahami seperti itu.
Tapi itu bukan puncaknya kesuksesan. Puncaknya kesuksesan ketika kita berhasil untuk mendapatkan apa? Ridhonya Allah Azza wa Jalla. Salah satu caranya adalah dengan mengamalkan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW tadi. Apa bacaannya? Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan zikir ini setiap harinya. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan raditu billahi robba sering diucapkan, namun kebanyakan amalan yang masih jauh dari yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apakah ini bukti tidak ridhonya dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW? Ya, yang keliru itu bukan ajarannya, yang keliru apanya? Orangnya. Ya, bedakan antara Muslim dengan ajaran Islam. Muslim itu siapa? Orang. Kalau ajaran Islam itu yang Allah turunkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Yang tidak mungkin salah niku nopo? Ajaran Islam. Kalau Muslim ya mungkin salah, namanya juga manusia. Jadi kalau misalnya ada orang setiap hari mengucapkan raditu billahi robba wabil islami dina wa Muhammadin SAW nabiyya, tapi ternyata praktek ibadah kesehariannya jauh dari tuntunan Rasul SAW, itu berarti yang bermasalah bukan bacaannya, yang bermasalah orangnya. Kemungkinan yang pertama, orangnya nggak paham. Nggak paham apa yang dia baca. Makanya di sini, di pengajian ini, kita berusaha untuk melatih diri memahami apa yang kita baca. Mulanya judulnya fikih, doa, dan zikir. Fikih niku artinya paham. Fikih, doa, dan zikir berarti artinya apa? Berusaha memahami apa? Doa dan zikir. Kemungkinan yang pertama orang tadi nggak paham apa yang dia baca. Atau kemungkinan yang kedua paham tapi nggak mau mengamalkan. Makanya kita sering anjurkan di sini, ayo setelah kita pahami berusaha untuk kita amalkan, kita praktekkan. Orang ketang semending-semending, sedikit demi sedikit kita praktekkan. Ya. Kalau kita disuruh ngamalkan Islam dari A sampai Z ya orang kuat. Sedikit-sedikit kita ambil Islam. Ya kita pelajari, kita amalkan sedikit lagi. Makanya kan kita sudah berapa pertemuan ini baru sampai raditu billahi robba. Ya, sudah 11 bacaan. Entah ini sudah diamalkan atau belum, enggak tahu saya. Ya, kita ambil satu supaya diamalkan sedikit-sedikit. Ora kaget. Kalau ujuk-ujuk langsung, ayo sekali pengajian langsung 11 kabeh. Udah bubar. Wah, kayak banget loh. Ya. Tapi sedikit, satu cetil. Ya kita ambil sedikit, kita amalkan. Ya, silakan. Iya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari pendengar Radio Roja yang bertanya, dari Ummu Ahmad di Cikarang yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam doa ketika pagi disebutkan bahwa kita berlindung kepada Allah dari keburukan hari tua. Apakah maksud dihindarkan dari kesengsaraan di hari tua atau dalam hal materi Ustaz? Ya, di pagi hari salah satu bacaan yang kita baca adalah wasu'il kibari. Apa? Wasu'il kibari. Keburukan hari tua, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah hal-hal yang tidak enak, yang tidak nyaman,
yang akan dialami oleh orang yang lanjut usia. Apa contohnya? Pikun. Apalagi? Penyakit ini, penyakit itu, penyakit rombongan. Ya. Atau penghasilan yang semakin apa? Berkurang. Itu mencakup itu semuanya. Apakah itu bisa dihindari? Bisa. Jadi sudah tua, pikun norak, penyakitan norak, rezeki berkurang tidak? Bisa. Wih, caranya kepriwe? Ini diamalkan. Dikit itu wasuil kibari. Ya. Jadi kita itu ketika masih muda nabung. Nabung untuk masa tua. Nabung untuk masa tua orang mesti konotasinya apa? Duit. Nabung doa. Kita minta kepada Allah agar dilindungi dari su'il kibar. Masa tua yang tidak nyaman, yang tidak enak. Bisa. Ya. Dan banyak orang-orang yang sampai meninggalnya, walaupun usianya panjang, nggak pikun. Pikun enggak, sakit-sakitan enggak. Rizki, Masya Allah. Malah ada doa yang mengajarkan kepada kita agar justru rizki kita itu maksimalnya ketika masa tua. Loh, Ustaz, apa mungkin? Mungkin. Orang pikir kan yang namanya pensiunan, ya, itu kan mesti minimal separuh ya. Oh, berarti kan berkurang. Itu kalau kita berpikirnya, rezeki hanya dari pensiun. Tapi kalau misalnya kita berpikir rezeki Allah itu luas, bisa lewat jalur manapun. Bahkan kita tidak bekerja pun rezeki itu bisa datang. Kalau kita berpikir lebih luas seperti itu, maka kita bisa dapatkan itu. Contoh, anak. Anak itu rezeki atau bukan? Rezeki. Ketika kita mempraktikkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, supaya memperbanyak anak. Memperbanyak anak. Tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah wanita yang berpotensi punya anak banyak dan penyakit. Itu berarti anjuran kita untuk apa? Punya banyak anak. Ketika kita punya banyak anak dan anaknya Masya Allah, manut-manut kabeh. Sudah, kita tinggal tunggu di rumah. Kiriman dari siapa? Anak kita. Gantian tuh. Wong dulu kita membiayai anak kita dari kecil sampai mentas. Giliran kita nggak bisa bekerja lagi, kok anak nggak membiayai orang tuanya. Wajib loh anak menafkahi orang tuanya. Wajib. Ya. Ketika orang tua sudah nggak bisa, apalagi ketika orang tua sudah tidak bisa bekerja, itu wajib. Ya. Tapi kenyataannya, realitanya, kebanyakan atau banyak orang tua satu bisa ngurusi 5 anak, anak 5 nggak bisa ngurusi 1 orang tua. Nggak nomornya, pediren, saling apa? Melempar tanggung jawab. Dulu loh orang tua kita bisa ngurusi 5 orang, sekarang 5 orang besar-besar semuanya nggak ada yang mau ngurusi 1 orang tua. Tapi kalau anak-anak ini soleh-solehah, rebutan. Bukan apa? Bukan lempar-lemparan, rebutan. Dan masing-masing berusaha memberikan yang terbaik kepada orang tuanya. Tapi untuk bisa punya anak yang kayak gitu, ya itu butuh apa? Butuh proses. Nah sekarang ini waktunya kita. Ya. Mencetak anak banyak-banyak sambil dididik, orang kur nyetak orang. Ya. Sing penting itu akeh tok. Tapi bagaimana kita
mendidik anak kita sebaik mungkin. Sekarang saatnya kita berusaha mumpung sedang produktif. Ya usia-usia apa? Produktif. Kita berusaha untuk memperbanyak keturunan, kita didik sebaik mungkin. Nanti ketika kita sudah menjalani usia lanjut, saat itu kita akan memetik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti malam seperti biasa pengajian Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.